Kalau kalian udah liatin channel gue cukup lama, lu pasti tahu bahwa gue itu salah satu orang yang lumayan rewel kalau soal fitting karena kuping gue yang kecil. Tapi kali ini gue dapetin IM yang ternyata bisa perfect fit di kuping gue, yes, perfect. Jadi itu pujian yang cukup besar untuk satu ini. Jadi halo dan selamat datang di Aftersound Review, dan inilah review gue untuk Kotori Audio Vampire. Pertama kali yang gue review dari Kotori Audio ya. Thank you dulu untuk Ray dari Kotori Audio yang sudah mengirimkan gue review unit si Vampire ini untuk dibahas. Dan yes, ini adalah IM yang menggunakan single balancer mature driver dengan harga sekitar 1,5 jutaan. Dan seperti biasa, gue akan breakdown review ini mulai dari build, fit, frequency response, suara, dan juga perbandingannya. Walaupun kecil, buat gue secara build quality dan juga tampang ini nggak bisa diremehin karena buat gue keren banget sih dia. Warna merah dan darknya itu, serta kualitasnya, by the way dia pakai resin, tapi bahan resinnya itu berasa cukup kuat. Jadi bukan resin yang berasa ringan, ini berasa cukup durable, cukup tebal. Dan gue appreciate-nya dia punya lambangnya menarik di sini. By the way namanya kan Kotori Audio, dalam bahasa Jepang ya, sini perusahaan Singapura tapi namanya Jepang. Kotori itu anak burung ya kalau nggak salah, atau burung kecil. Ini adalah, kelihatan ya, dia kayak ada burung bertengger gitu, lucu di bagian kanan, sedangkan di bagian kiri itu kayak lambang V yang sedikit modified untuk Vampire. Ini ayam kecil tapi punya nozzle yang lumayan maju di sini, lihat ya. Secara ukuran, ininya secara faceplate-nya kecil tapi secara badannya lumayan maju. Lalu kemudian menggunakan dual pin konektor dengan kabel yang cukup tipis seperti ini, tapi sekali lagi gue ngerasa kualitasnya tuh bagus. Lihat, ini sampai ke wire splitternya pun ada lambang Kotorinya dan bagus. Kabel bawahnya twisted dan ini sangat-sangat lentur dan kualitasnya cukup bagus rasanya. Bagian ujungnya L. Dan satu lagi yang gue mau appreciate yaitu untuk ear tipsnya ini juga nyaman. Gue ngerasa ini mirip banget kayak Sony Hybrid, lengket-lengketnya, lalu ukurannya lambang hijau, warna hijau di sini kayak Sony Hybrid. Gue nggak tahu ini benar Sony Hybrid atau bukan. Tapi ya kelemahannya kalau kena sedikit debu ini gara-gara bahannya lengket rada kelihatan ya debunya. Terkait ergonomi dari Vampire ini gue sangat puji karena ya gue bilang ini perfect fit. Gini loh, kalau suatu IM itu ergonominya itu kan dari satu ukuran housing, kemudian lekukan bentuk housingnya sendiri, panjang nozzle, bahkan sampai ukuran dan diameter nozzle, bahkan sampai ke ear gate-nya sendiri, apakah dia stabil telinga. Buat gue, setelah nyoba berbagai IM, gue rasa di 2024 ini atau bahkan di beberapa lama ini IM ternyaman yang gue pernah coba. Lihat, secara bentuknya kecil, slep, masuk, stabil banget, bahkan ear gate-nya pun cukup ngepas telinga gue, jadi nggak gampang ketarik-tarik dan nggak gampang berubah posisi ketika gue jalan. Ditambah si kabelnya sendiri yang secara ininya ya, wire splitternya pun sedikit ada pemberat tapi tetap bikin nyaman, jadi nggak gampang goyang-goyang. Ini juga kalau misalnya kalian mau rapetin bisa wire splitternya. Ditambah kabelnya yang non-microphonic dan sangat ringan. Gue bener-bener udah coba pakai ini jalan-jalan, pakai ini di berbagai kondisi. Ini perfect banget, enak banget, dan yes, gue bisa pakai berjam-jam tanpa komplain sama sekali. Secara frequency response dan tonality, IM ini gue bisa kategorikan sebagai mild V atau U-shape, karena gimana pun secara frequency response, itu area fokusnya satu di area mid bass yang cuma lumayan ada tambahan di situ ya, kelihatan dari batas neutral dia lumayan tambahan di situ. Sub bass-nya agak turun tapi mid bass-nya lumayan tebel. Mid range-nya ada peak sekitar 3 kHz untuk memberikan presence vocal. Cuman vokalnya tipe yang adaan karena dia cuma kayak cuil lalu turun lagi gitu. Nah, treble juga sama, treble-nya di bagian mid treble 8-9 kHz itu cuman kayak ada naik deret gitu, lumayan tinggi tapi turun lagi. Jadi itu lebih memberikan kayak secercah treble ces gitu untuk biar dia nggak terlalu dark. Jadi ya sebenarnya frekuensi yang gue paling sering dengar bassnya, tapi ketika ada trustnya ya treble-nya mulai naik. Jadi vokalnya aja cukup adaan. Jadi bisa agak V, bisa agak U, atau bahkan bisa L-shape kalau misalnya lagunya smooth banget, tergantung lagu yang mendengar. Tapi by frequency response ya U-shape. Bass-bassnya dulu, ini tipe bass yang lumayan tebel, berbody, rada deg-deg-degnya itu mukulnya kerasa. Tapi nggak terlalu dalam. Jadi kalau gue kan orang yang suka sub bass ya, di sini nggak terlalu dalam. Jadi kalau misalnya dengerin lagu-lagu yang megah kayak orchestral ataupun soundtrack movies yang biasa kasih dum 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 gitu, ini kurang. Ini lebih kayak deg deg dem ada, bukan dum gitu. Nggak terlalu bisa dalam. Cuman kalau musik yang adaan bassnya itu deg deg degnya itu cukup ada.
Kelemahannya di sini gue masih ngerasa dia ala single balancer mature banget. Dalam artian kalau misalnya lo dengerin dynamic driver, gue kan orang yang suka dynamic driver ya, itu ada sensasi bounciness, ada sensasi mantul gitu. Kalau misalnya dipukul ada kayak dumnya lagi balik. Nah di sini nggak ada, ini kayak gitu, nggak ada sensasi dum baliknya gitu, nggak ada. Nah tapi anyway, kalau lu nggak terlalu sensitif sama hal itu, yes, this is quite fun bass. Pukulannya ada, punch-nya ada, cuman teksturnya yang kurang. Nah, mid-range-nya ini kebanyakan dapat kolorasi juga, dapat coloration dari mid bass yang lumayan tebel tadi. Jadi vokalnya tuh cukup berbobot, cukup berbody, cuman nggak sampai dark atau overly tebel karena dia masih ada presence 3 kHz yang lumayan naik tadi loh. Jadi bikin vokal cewek itu masih bisa bersinar, vokal kalau teriak gitu masih berasa teriaknya nggak overly tebel gimana-gimana. Tapi sekali lagi gue harus ngomong, gimana pun gue masih ngerasa sensasi 1BA-nya tuh berasa. Dalam artian secara timbre ini ringan, nggak terlalu solid, nggak terlalu padat, ringan dan tidak terlalu bisa punya bobot yang baik buat penyanyi-penyanyi vokal yang tebel. Tapi kalau misal vokalnya rada nyantai gitu, rada tipisan ya, gue nggak terlalu ada masalah sih. Cuman kalau gue dengerin lagu-lagu kayak Josh Groban, Michael Bublé, lalu kayak Mariah Carey, itu kerasa kayak kepadatan vokalnya, lalu kemajuan vokalnya juga masih kurang. Jadi ya not for vokal yang energik ataupun megah gitu rasanya. Nah treble ini juga tipe treble yang tadi gue bilang bahasa gue kayak secercah treble. Karena kalau kita ngomongin lower treble itu juga agak turun, cuman bener-bener naik di area mid treble doang. Jadi kayak lu dengerin cymbal crash itu nggak bakal cers maju ke muka lu, tapi kayak ada nya dikit aja gitu. Cuman itu pun nggak gede-gede amat, cuman ada bikin dia nggak dark, bikin dia nggak mendem. Cuman ya kalau kita ngomongin extension, gigitan, dengerin violin itu masih kurang sih buat gue. Sensasinya sama lagi, yaitu keterbatasan balancer mature di sini yang bikin dia tidak terlalu extended, tidak terlalu bisa gigit, tidak terlalu memberikan kelengkapan di area treble ya. Cuma ada secercah treble tadi. Jadi ya, secara tonality gue bisa bilang IOU ini cukup fun. Dia ada sensasi bass itu terutama yang ada sensasi ketebalan bass tadi. Tapi untungnya treble-nya juga masih ada secercah treble tadi. Vokalnya juga nggak kehilangan presence di upper mid range-nya. Cuman masalah gue di sini lebih kayak ke limitasi drivernya. Jadi masih berasa kayak ujung-ujung frekuensinya tuh nggak terlalu dapet, dan juga secara tekstur, terutama tekstur bass dan tekstur vokal yang tebel itu gue kurang dapat dari sini. Jadi tipe yang kayak fun cukupan aja. Lagi-lagi gue bakal bahas keterbatasan single balancer mature driver. Di sini teknikalnya juga nggak bagus-bagus amat. Bisa dibilang mungkin di harganya not really its strong point. Karena kalau kita ngomong teknikal di harga segini, sebutlah bahkan Seven Note Sonus ataupun Tangzus One Envy, itu lebih megah, detail lebih berasa, frekuensi ujung-ujung lebih berasa. Di sini bakal berasa lebih kurang frekuensinya, clarity-nya juga kurang, nggak terlalu gede-gede banget stage-nya. Kayak segala macamnya tuh tipe cukupan aja, tapi nggak bikin dia mendem overall. Jadi ya technical definitely bukan strong point-nya dia, karena kalau kita ngomong lawan-lawan, masih ada yang lebih bagus. Ini cuma tipe yang oke, clarity-nya adaan, lu masih berasa ini kayak bola kecil gitu. Cuman nggak terlalu bisa misah-misah, nggak terlalu berasa layer gimana-gimana. Oke, jadi gue nggak terlalu mau bandingin sama yang lain-lain karena ternyata si Kotori Vampire ini masuk dalam kategori niche, kategori khusus. Dia punya kelebihan khusus yang rada beda sama yang lain, yaitu di bagian fitting. Karena buat gue fittingnya ini yang bener-bener bisa jadi harga jualnya dia. Ditambah dengan tuningannya yang tipe adaan di bagian mid-range dan juga treble-nya cukup ada aja. Nggak bikin puyeng, nggak bikin capek, dan tetap punya fun dari bass. Jadi itu kayak dibuat untuk casual listener yang mau cari sesuatu yang comfortable dipakai berjam-jam, tetap ada fun-nya, tapi nggak bikin kepala sakit, nggak bikin vokal terlalu maju, nggak treble terlalu maju ya. Dengerin aja, nyantai aja sambil lu jalan-jalan, lu pakai ini kemana-mana. Untuk orang yang cari kenyamanan dan juga cari suara yang seadanya, yang penting lu nyaman pakai sehari-hari, karena build quality dan fit-nya itu bener-bener bikin gue sih itu yang cukup spesial dari si Kotori Audio Vampire ini. Jadi gitu aja, thank you for watching, and kalau misal kalian mau beli sendiri, gue kasih link di description di bawah untuk Tokopedia dari distributor resmi di Indonesia dari Kotori Vampire ini. Dan thank you for watching, see you next time, bye-bye.